Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan yang kedua, kelompok yang kedua, dan nomor daftar hadir urutan yang ke-13. Dan saya bertugas di SMKN 21 sebagai guru pendidikan agama Islam. Jadi untuk tugas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Pertama, kita harus mengetahui identifikasi permasalahan yang ada di SMKN 21. Yang pertama, pelaksanaan proses belajar mengajar PTMT, khususnya mata pelajaran yang saya ampu di SMKN 21 masih kurang efektif. Yang kedua, pengumpulan tugas siswa baik secara langsung maupun secara daring juga belum maksimal. Yang ketiga, pengumpulan kemajuan hasil belajar siswa juga belum sepenuhnya efektif. Dan yang keempat, pelaksanaan proses penilaian baik ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester juga masih belum maksimal. Di sini saya menggunakan analisis metode APKL, artinya A aktual, P-nya problematik, K-nya khalayakan, dan L-nya layak. Isu masalah yang terjadi di sekolahan kami, yang pertama, pelaksanaan proses belajar mengajar PTMT masih belum efektif. Dua, pengumpulan tugas siswa baik secara langsung maupun daring masih belum berjalan maksimal. Yang ketiga, pengukuran kemajuan hasil belajar siswa juga belum efektif. Yang keempat, pelaksanaan proses penilaian UTS PAS yang belum efektif. Jadi prioritas utama kami adalah yang pertama, urutan pertama prioritas di poin nomor 1 dan 2. Untuk prioritas yang kedua adalah poin yang keempat, dan prioritas di urutan yang ketiga adalah di poin yang ketiga menurut skornya masing-masing. Langsung saja untuk menghemat waktu. Di sini juga kita untuk pemecahan masalah kita menggunakan metode fishbone diagram. Ada sebab dan juga ada akibat. Yang pertama, untuk materi pembelajaran apabila kita langsungkan secara praktek atau secara langsung, insya Allah akan berjalan dengan baik dan optimal. Untuk media pembelajaran, di sini saya pribadi merasa tidak maksimalnya menggunakan media pembelajaran karena kami masih dibatasi oleh waktu. Begitu juga di grup WA ataupun Google Classroom, banyak siswa yang mengeluhkan jaringan internet yang ada di tempat mereka masih loading lama. Untuk penilaian masih terhambat dikarenakan tidak semua siswa baik yang berhadir ataupun daring bisa mengerjakan tugas dengan baik, baik tugas pengetahuan maupun tugas praktek atau keterampilan. Untuk itu juga bagi kami para guru dituntut bisa menggunakan ataupun menyampaikan materi menggunakan metode blended learning supaya menambah minat siswa. Ini disebabkan karena para siswa masih minat belajarnya sangat rendah dikarenakan masih peralihan, artinya adaptasi dari setelah diakibatkan pandemi berjalan, mereka masih terbiasa metode pembelajaran daring ke pembelajaran. Di sini juga kami merasa masih kurangnya pengawasan bagi orang tua terhadap anaknya, sehingga cenderung anak-anak itu masih rendah motivasi ataupun dorongan untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya yang belum diselesaikan. Akibatnya, pelaksanaan proses belajar mengajar pada PPID SMKN 21 belum berjalan maksimal. Analisis SWOT. Langsung saja, SWOT strength-nya, kita kekuatannya, terus berinovasi dalam meningkatkan kreativitas dalam meningkatkan minat siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, anggaran biaya yang memadai sebagai penunjang bagi guru dalam pengambilan pelajaran serta pengembangan kompetensi guru. Kelemahannya, kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran PTMT dan kurang maksimalnya penggunaan media pembelajaran saat PTMT.
Dan yang ketiga, kurangnya pelatihan pengembangan guru untuk meningkatkan kompetensi dalam segi internalnya. Eksternalnya, semangat bagi para guru untuk mengikuti program-program pelatihan pengembangan kompetensi tidak hanya di instansi pemerintah, akan tetapi bisa di lembaga-lembaga pendidikan swasta lainnya. Yang ancamannya ya namanya masih pandemi ini yang tak kunjung kabar berakhirnya, kami juga sangat terhambat. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung ada kabar kapan berakhirnya. Yang kedua, kurangnya penguasaan para orang tua terhadap anaknya untuk menunjang motivasi dan minat dalam pembelajaran. Isu pelaksanaan proses belajar mengajar PAI yang bermaksud kurang efektif. Penyebabnya yang pertama, masih kurangnya minat para siswa dalam mengikuti PTMT. Yang kedua, alokasi waktu yang belum memadai untuk menggunakan video pembelajaran secara optimal. Yang ketiga, masih minimnya keikutsertaan para guru dalam pelatihan kompetensi. Ini adalah tabel alternatif penyelesaian masalah. Tabel rekomendasi penyelesaian isu. Yang pertama, alternatif penyelesaian pengadaan media pembelajaran yang menunjang maksimalnya proses belajar mengajar. Tahapan setiap alternatif ikut serta dalam perjanjian RAB untuk pembelian media atau alat praktik sebagai penunjang pembelajaran, dan hasil yang ingin kami harapkan materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh para siswa agar ilmu tersebut bermanfaat di masa sekarang ataupun di masa akan datang. Pihak yang terkait adalah yang pertama kepala sekolah, wali kelas, guru mapel. Yang kedua, alternatif penyelesaiannya adalah menjalin komunikasi yang baik dan terarah antara wali kelas, orang tua, siswa, dan para guru pengampu pelajaran. Tahapan setiap alternatifnya adalah membuat grup WA khusus orang tua siswa dengan wali kelas. Hasil yang diharapkan agar permasalahan pada siswa-siswa yang tidak tuntas mengerjakan atau mengumpulkan tugas-tugas bisa cepat teratasi. Pihak yang terkait adalah yang pertama di kelas, guru mata pelajaran, orang tua siswa, dan juga siswa. Yang ketiga, alternatif penyelesaiannya yang ketiga, memotivasi para guru untuk bersemangat dalam mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi. Dengan tahapan setiap alternatifnya adalah menginformasikan kepada para guru apabila ada kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru. Dan yang kedua adalah IHT. Hasil yang kami harapkan dapat meningkatkan kompetensi para guru dalam melaksanakan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing agar terwujud pembelajaran yang optimal. Pihak yang terkait adalah pejabat sekolah dan guru. Jadi pada kesimpulannya pada dasarnya setiap guru dituntut harus mampu menganalisis penyebab setiap problematika atau permasalahan yang terjadi di ruang lingkup kerjanya agar bisa diselesaikan dengan baik guna menjadi seorang abdi negara ASN yang selaras dengan moto berakhlak. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini